Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang membahas konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari calon-calon penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, wa ahlul kitabain, dan golongan Yahudi dan Nasrani. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana mawdi'u masjidihi maqbarah للمشركين فجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا بعد نبش القبور. Dan bahwasanya masjid beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadinya ada tempat kuburan musyrikin, tetapi tempat itu kemudian dijadikan masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah dibongkar kuburan tersebut dan dipindahkan. Fa idza kanat asy-syari'ah qad ja'at bin nahyi 'an musyarakati al-kuffar fil makan alladhi halla bihim fihi al-'adab, fa kayfa bimusyarakatihim fil a'mal allati ya'malunaha wastahaqqu bihal azab. Kalau syariat ini melarang untuk kita berserikat bersama-sama dengan orang kafir di satu tempat di mana mereka diazab di sana, itu saja dilarang. Maka bagaimana kita ikut bersama mereka dalam amalan-amalan yang mereka kerjakan, yang perbuatan itu layak diazab? Ini kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah membahas riwayat-riwayat yang lalu yang sudah dibahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Yaitu ketika Rasulullah SAW melewati Hijr, daerah Hijr yang dulu peninggalan Nabi Saleh, yang sekarang dijuluki dengan Madain Saleh. Bahkan sekarang katanya dipugar, diperbarui untuk menarik wisatawan. Rasulullah SAW ketika melewati daerah itu berjalan cepat, setengah berlari. Ini benar memberitakan pada mereka, kalau kalian melewati tempat seperti itu, tempat diazabnya kaum terdahulu, maka menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, jangan lewat sana, jangan masuk ke sana. Ini larangan untuk bersama-sama di satu tempat yang dulu mereka diazab di situ. Apalagi kalau kita bersama-sama dengan orang kafir melakukan hal yang sama, perbuatan yang sama, padahal perbuatan itu perbuatan yang diancam dengan azab. Yani sama-sama bermaksiat di tempat maksiat bersama orang kafir. Bersama-sama dia melakukan hal yang haram di tempat orang-orang kafir melakukan yang haram. Maka itu bukan hanya dosa, tapi tasyabbuh bil kuffar. Bukan hanya dosanya minum khamr, bukan hanya dosanya memakai narkoba, bukan hanya dosanya berzina, bukan hanya dosanya jingkrak-jingkrak dengan berbagai macam musik-musik seperti topeng monyet. Bukan hanya itu kejelekannya. Ditambah dengan musyabahatul kuffar. Menyerupai orang kafir, bahkan bersama-sama di tempat yang sama, di diskotik yang sama. Itu baru kemaksiatan. Apalagi kalau di atas kemaksiatan
yaitu melakukan kesyirikan yang sama. Mereka datang ke patung berhala, kaum muslimin ikut datang patung berhala. Mereka sujud-sujud, ruku-ruku, kaum muslimin juga ikut ruku-ruku dan sujud-sujud. Mereka diazab karena kesyirikan tersebut. Bagaimana kalian meniru mereka? Ikhwani fillah azakumullah. Madain Saleh tadi, daerah Hijr tadi, dalam keadaan sudah lewat, nggak ada sisanya. Orang kafirnya sudah diazab. Hanya tempatnya saja Rasulullah SAW menjauh. Khawatir ditimpa adab seperti mereka. Udah nggak ada orang. Sedangkan yang dilakukan oleh sekian banyak orang justru di tempat yang musyrikinya masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Orang kufarnya masih melakukan kekafiran-kekafiran. Kemudian ikut bersama mereka, berbuat yang sama. Nggak takut ya azab. Nggak takut ditenggelamkan dalam bumi. Tidak takut untuk dihujani dengan batu. Tidak takut diazab seperti diazabnya Madain Saleh dengan angin sorsor, dengan petir yang menyambar, dengan cuaca dingin yang sangat dingin yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka. Fa innahu idza qila, kata Syekhul Islam rahimahullah, maka sesungguhnya jika dikatakan hadzal amal alladhi ya'malunahu law tajarrada an musyabahatihim lam yakun muharraman wa nahnu la naqsid tashabbuh bihim fi. Kalau dikatakan bahwa amalan yang dikerjakan kalaupun tidak tercampur dengan kesyirikan tidak haram asalnya, wa nahnu la naqsid tashabbuh bihim fi, dan kita pun tidak meniatkan untuk menyamai orang kafir, tetapi Rasulullah SAW melarang. Bayangkan, pertama dukhul, masuk ke daerah Hijr. Hukum asalnya dosa atau nggak dosa? Hah? Bukan dosa. Masya Allah. Minum air saqi min bi'rihim, ngambil air dari sumur mereka. Ambil air dari sumur boleh nggak? Dari sumur mana saja boleh kan? Tidak mengapa. Mengaduk adonan kuenya dengan air tersebut tidak mengapa, asalnya tidak mengapa. Tetapi karena negeri Hijr tadi adalah negeri umat yang diazab, Rasulullah SAW menyatakan jangan masuk padanya, jangan mengambil airnya, dan jangan mencampurkan adonan kalian, gandum kalian, terigu kalian dengan air dari sana yang sudah kadung, sudah terlanjur dicampur dengan air dari sana. Berikan makanan ternak, jangan dimakan oleh kalian. Artinya apa? Yang tadinya tidak mengapa, jadi haram karena ada tasyabbuh di tempat orang kafir, di tempat mereka diazab. Khawatir masih ada bekas azab di sana. Khawatir masih ada di sana, naudzubillah, azab Allah. Seperti laut mati. Disebutnya laut mati karena nggak ada kehidupan. Berarti azharul azab masih ada. Bekas azabnya masih ada. Buktinya air lautnya tidak menghasilkan apa-apa. Di Indonesia air lautnya menghasilkan ikan, udang, batu, permata, segala macam. Di sana tidak ada apa-apa. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya masih ada bekas azab. Rasulullah SAW menyatakan jangan ambil dari air di sana. Jangan mencampurkan dengan adonan kalian. Jangan masuk kepadanya. Kata Syekhul Islam, itu semua hukum asalnya tidak mengapa. Maka bagaimana pendapat kalian
kalau yang diperbuat itu dosa, dosa, dan dosa. Seperti kemaksiatan bersama orang kafir bersama-sama satu bioskop. Pantas? Kalau diazab, kalian ikut terazab dalam keadaan kalian tidak bisa beralasan apapun. Mengapa? Kalian bersama orang-orang yang diazab, bersama orang-orang kafir. Syirik. Mereka mendatangi tempat-tempat keramat, batu-batu keramat. Mereka berkeyakinan mereka musyrikin, bukan muslim. Orang-orang musyrik menganggap ini pohon memiliki kekuatan gaib, ini memiliki kekuatan gaib, ini memiliki kekuatan gaib. Kemudian kaum muslimin ikut bersama mereka melakukan kesyirikan di tempat yang sama. Kalau kemudian lewat wedus gembel, awan yang memiliki panas 900 derajat Celcius yang menurunkan sekian batu-batu pada mereka, itu ada. Ikut terkena. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Atau kemudian Allah tenggelamkan dalam bumi. Maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Engkau melakukan sesuatu menyerupai orang kafir yang layak diazab. Maka ketika terkena bersama-sama, saya memisahkan. Yang tidak mengapa saja, jangan, kata Nabi, karena menyerupai musyrikin. Ambil airnya, jangan, karena itu diazab di sana. Jangan. Apalagi maksiat, syirik, dosa, zulm, kezaliman, dan seterusnya. Balil musyarakah fil amali aqrab ila iqtida'il azab min ad-dukhuli ila ad-diyar. Bahkan kata Syekhul Islam, menyerupai mereka dalam perbuatannya itu lebih dekat kepada azab atau lebih berkonsekuensi azab daripada masuk ke tempatnya. Saya tanyakan pada kalian, ini daerah orang kafir yang pernah diazab. Ini perbuatan orang kafir yang sebab itu mereka diazab. Masuk ke tempat itu dengan melakukan perbuatan itu, mana yang lebih dekat dengan azab? Dia masuk ke tempat orang kafir yang dulu pernah diazab. Tempatnya saja, tidak ada apapun di sana, kosong. Yang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu orang kafir diazab karena itu. Karena yakfur bi an'amillah. Karena kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Mana yang lebih layak diazab? Masuk ke tempat mereka atau bekas tempat mereka dan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka diazab. Ini lebih mendekati azab. Jadi penyerupaan dalam bentuk amalan lebih berkonsekuensi azab daripada masuk ke tempat atau bekas tempat mereka. Wa inna jami' ma ya'malunahu mimma laysa min a'malil muslimin as-sabiqin. Karena sesungguhnya seluruh apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang bukan amalan muslimin. Ini perbuatan-perbuatan kafir tadi, musyrikin, hampir seluruhnya bukan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang terdahulu. Imma kufur wa imma ma'siyah. Wa imma syiar kufur wa imma syiar ma'siyah. Bisa jadi perbuatan kekafiran atau perbuatan kemaksiatan, atau syiar-syiar kafir atau syiar-syiar maksiat. Yang ini perbuatannya kesyirikan, yang ini perbuatannya kemaksiatan. Yang ketiga, keempat, syiarnya. Syiar kekafiran, lambang-lambang kekafiran dipakai di kaosnya, dipakai di bajunya. Ini menyerupai mereka. Atau syiar-syiar kemaksiatan. Orang muslim, sunni, ahli sunnah, memakai kaos tulisannya Angkorbil. Pantas? Mengapa tidak pantas? Lambangnya lambang khamr. Orang semua tahu itu. Apalagi
Na'udzubillah, apalagi lambang-lambang kekafiran, lambang PKI, lambang komunis, lambang na'udzubillah, lambang-lambang kekafiran. Kembali kepada kitab. Maka apa yang mereka lakukan imma kufrun wa imma ma'siyatun. Bisa jadi kekafiran, bisa jadi kemaksiatan, atau syiar kekafiran atau syiar kemaksiatan. Wa imma madhinnatun lil kufri wal ma'siyah, atau yang kelima madhinnah, tempat. Di sana tempat kekufuran dan tempat kemaksiatan. Wa imma an yakhafa an yajurru ilal ma'siyah, atau perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan menyeret pada maksiat. Ini perbuatan orang kafir bisa jadi kufur, bisa jadi maksiat, bisa jadi syiar kufur, bisa jadi syiar maksiat, atau madhinnah. Madhinnah maknanya tempat kemaksiatan atau tempat kesyirikan, atau wasilah. Apa makna wasilah? Perantara kepada kekafiran atau perantara kepada kemaksiatan. Itu dikatakan dengan imma an yakhafa an yajurru ilal ma'siyah, atau perbuatan yang dikhawatirkan akan membawa kepada kemaksiatan. Wa ma ahsibu ahadan yunazi' fi jami'i hadha, dan saya menduga tidak akan ada seorang pun yang menentang apa yang saya katakan, kata Syekhul Islam. Apa sih perbuatan orang-orang kafir? Ini imma kekafiran, wa imma kemaksiatan, wa imma syiar kufur, wa imma syiar kemaksiatan, atau tempat-tempat kejelekan, atau jalan-jalan menuju kejelekan. Apa ada yang menentang? Tidak ada. Saya menduga nggak ada seorang pun yang menentang pendapat ini, bahwa ini perbuatan orang kafir. Kalau kita tiru, imma kita terjerumus dalam kekafiran atau kemaksiatan, atau kita mendakwahkan, mengajak dengan syiar-syiar kufur atau syiar-syiar maksiat, atau engkau masuk ke tempat maksiat, ke tempat kejelekan, atau engkau terseret nantinya walaupun sekarang belum kepada kemaksiatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah terjadi sekian banyak kaum muslimin ikut-ikutan untuk merayakan kelahiran. Siapa itu? Dari siapa itu budaya? Apakah ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in perayaan hari kelahiran? Tidak ada. Tapi kan namanya beda. Kita kan namanya milad, hari kelahiran pakai bahasa Arab. Mereka kan pakainya Natal. Ya. Sekarang kaum muslimin memakainya disnatalis. Apa itu? Natal juga. Tiup lilin. Apakah ada riwayat dari para sahabat, tabi'in atau tabi'in? Apakah ada bahwa meniup lilin akan memanjangkan umur, panjang umurnya kemudian niup lilin? Tidak ada. Apakah ada contohnya dari salaf bahwa meniup lilin sambil berdoa, aku ingin begini, aku ingin, buah, dukun itu. Abrakadabra, bim salabim, buah, tiup apinya. Islam tidak ada. Kenapa kau terbawa? Karena mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, imma kufur, imma maksiat, imma syiar kufur, imma syiar maksiat, imma tempat-tempat kejelekan, wa imma jalan-jalan menuju kejelekan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa la in naza'a fihi fala yumkinuhu an yunazi' في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال
aqrab min husuliha fil makan. Kalaupun ada yang menentang, tapi tidak mesti begitu. Ada perbuatan mereka yang baik, ada perbuatan-perbuatan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada yang menyatakan banyak juga orang kafir yang baik, bersedekah, memberi makan orang miskin, bagi-bagi supermi dan seterusnya. Kalaupun ada yang menentang apa yang saya katakan, maka silahkan, apakah dia menentang atau tidak. Kalau kami katakan dengan menyelisihinya lebih selamat, ya, iya sih. Mereka yang menentang pun, kalau kita katakan bagaimana pendapatmu dengan menyelisihi mereka dan menyamai mereka, mana yang lebih berbahaya dan mana yang lebih selamat? Niscaya orang itu pun akan berkata, ya iya tentunya kalau kita menyelisihi mereka lebih selamat, karena selamat dari ini semua. Contoh barakallahu fikum sedekah, ayo kita ikut seperti mereka. Ternyata mereka tidak sedekah dengan kalimat ikhlas, tidak ada. Selalu ada syiar yang ditawarkan. Selalu ada syiar yang ditawarkan. Sehingga barakallahu fikum sama seperti politikus bagi-bagi uang untuk kampanye. Apakah itu penting atau tidak penting? Apakah itu halal, apa itu haram? Apakah itu mesti? Mereka akan berkata, datanglah ke gereja fulani dan bersaing dengan gereja yang lain. Tidak seperti masjid di mana saja boleh. Tidak, ada daftar namanya dan mereka bersaing. Ikhwan fillah azza tetap ada kejelekannya di sana. Barakallahu fikum. Kalau kaum muslimin ketika bersedekah, silakan kalian bersyukur kepada Allah di masjid manapun, iya kan? Silakan kalian bersyukur kepada Allah dengan salat kalian di rumah, dengan ibadah kalian, dengan amalan saleh kalian. Tidak harus kepadaku, tidak harus kepada masjidku, tidak harus pada sekolahku. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa anna husul hadhihi al-maslahah fil a'mali aqrab min husuliha fil makan. Dan maslahat yang diambil dengan amalan lebih baik atau lebih dekat daripada tempat. Demikian pula sebaliknya. Kejelekan disebabkan tempat dan kejelekan disebabkan amalan. Mana lebih besar? Yang bentuk amalan jelas lebih membuat madarat. Yang tempat mungkin dia cuma lewat saja, selesai. Atau dia kemudian penasaran saja kayak apa sih hijin, kayak apa rumah-rumahnya dulu pengikut Nabi Saleh, masyarakat Nabi Saleh mengukir batu gunung. Wa Tsamud alladziina jabu sakhra bil wad, kata Allah. Dan kaum Tsamud yang menurunkan batu-batu gunung. Dari gunung diturunkan ke lembah, pada lembah diukir jadi rumah. Batu-batu besar jadi rumah. Ikhwan fillah azakumullah, ada orang yang penasaran, apakah dia kemudian jadi sesat, jadi kafir? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW melarang, jangan datang ke sana. Padahal kalau dibandingkan mana yang lebih bermadarat, mana yang lebih merusak, datang ke tempat bekas orang kafir yang diazab dan datang melakukan perbuatan kemaksiatan, kejelekan di tempat mereka yang sedang berbuat. Mana yang lebih mendekati kejelekan? Mana yang lebih mendekati azab? Yang kedua, barakallahu fikum. Ala tara anna mutaba'atan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fi a'malihim anfa' wa aula min mutaba'atihim fi masakinihim wa ru'yati atharihim. Demikian pula barakallahu fikum, ala tara, tidakkah kau lihat bahwa siapa yang mengikuti para nabi, mengikuti para siddiqin, mengikuti para syuhada, mengikuti para salihin, meneladani mereka dalam perbuatan mereka dan amalan mereka, anfa', lebih bermanfaat daripada orang yang menelusuri jejak-jejak mereka. Satu orang mempelajari sunnah-sunnah nabinya, diamalkan.
Satu orang lagi, bukan hanya jejak-jejak nabinya, jejak-jejak para siddiqin, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, bagaimana jejaknya Abu Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang semuanya terbunuh syahid. Muhajirin dan Ansar dipelajari dan diikuti jalan mereka. Ini golongan pertama. Baik, bandingkan dengan golongan kedua. Golongan kedua, ayo kita datang ke tempat pertama Nabi mendapatkan wahyu. Naik ke Gor Hira. Oh, ini tempatnya. Terus ketika Nabi SAW tinggal di mana? Oh, itu sana. Datang ke sana. Terus Nabi bayat di mana? Bayatul Ridwan. Di sana. Datang pohonnya. Ditelusuri di tempat-tempatnya. Ditelusuri. Yang mereka istilahkan napak tilas. Itu yang kedua. Sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertanya, hal hadza anfa atau hadza anfa? Ayyuhuma anfa? Mana yang lebih bermanfaat? Mempelajari perbuatan mereka dan meneladaninya, atau menelusuri jejak-jejak peninggalan-peninggalannya? Mana yang lebih afdal, mana yang lebih anfa? Awal atau tsani? Al-awwal atau tsani? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari amalan-amalan solehnya, kemudian diikuti. Itu lebih anfa wa anfa daripada menelusuri jejak-jejak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika suatu safar bersama rombongannya, tiba-tiba mereka mendatangi satu tempat berduyun-duyun. Kata Amirul Mukminin, ada apa di sana? Mereka menyengaja untuk sholat di tempat yang dulu Rasulullah SAW sholat. Di sana. Kata Umar, kalau kebetulan qadarullah kamu datang waktu sholat di tempat itu, sholatlah di sana. Kalau tidak perlu mengkhususkan. Sesungguhnya bumi Allah semuanya pantas untuk sholat di dalamnya. Satu. Yang kedua, ada apa mereka berkerumun di pohon itu? Wahai Amirul Mukminin, itu pohon yang dulu di Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya di Bai'atur Ridwan. Kata Umar, tebang pohonnya. Aku khawatir mereka akan memuliakan pohon tersebut yang ujung-ujungnya menyembah pohon tersebut. Karena tidak ada anjuran untuk napak tilas kecuali syariat Islam yang mengajarkan untuk haji. Katanya kita nggak terima 100%. Haji juga napak tilas katanya. Menelusuri sejarah bagaimana ketika Ibrahim ingin menjembelih